telah sampai di Uhud, yang mana Uhud ini adalah tempat terjadinya perang Uhud, perang kedua dalam Islam, dan ini merupakan perang termasuk perang besar. Enggak kali. Kamu sudah bilang orang Arab. Aduh, bingung saya ntar. Tidak mana sih tidak? Yo, dicariin kayak pangling. Ya, halal. Halal. Papa kayak ini ya, kayak jamrut. Ya ampun, kolega gue apa? Telah sampai di Uhud, yang mana Uhud ini adalah tempat terjadinya perang Uhud, perang kedua dalam Islam, dan ini merupakan perang termasuk perang besar. Di tahun sebelumnya terjadi perang Badar, yang mana 300 orang melawan 1000 orang kaum muslimin, berhasil mengalahkan kaum musyrikin yang berjumlah 1000 orang. Dikarenakan kekalahan kaum musyrikin ketika itu, dan itu sangat merugikan mereka. Kenapa? Karena kaum musyrikin, Bapak Ibu, mereka kerjanya berdagang. Rasulullah SAW, sehingga ada salah seorang budak melapor kepada Hamzah. Hamzah belum masuk Islam ketika itu, ketika di Mekah. Ketika sampai kabar bahwasanya Hamzah dengan Rasulullah hubungannya paman sama ponakan, maka Hamzah ketika mendengar Rasulullah SAW dipukul, beliau belum masuk Islam. Beliau waktu itu pulang berburu singa. Maka ketika beliau pulang mendengar keponakannya diganggu, beliau langsung menghampiri Abu Jahal dan langsung menempeleng Abu Jahal dan mengatakan, engkau berani mukul keponakanku sedangkan aku berada dalam agama dia. Jadi Hamzah awalnya masuk Islam hanya karena keluarga. Namun setelah itu Allah beri hidayah sehingga dia menjadi orang sangat teguh dalam Islam. Nah, dalam perang Uhud, Bapak Ibu, ada salah satu orang kafir Quraisy, dan dia seorang budak namanya Wahsy. Meskipun dia akhirnya nanti masuk Islam, Wahsy ini dapat tugas dari majikannya, kalau kamu berhasil membunuh Hamzah, maka kamu bebas. Kamu saya bebaskan. Maka tugas Wahsy dalam perang Badar, Bapak Ibu, tugas dia dalam perang Uhud, Bapak Ibu, tugas dia hanya membunuh Hamzah. Maka dia berlindung di belakang-belakang batu mencari mana Hamzah, karena Hamzah perawakannya memang dikenal orang pemberani. Ketika dia melihat Hamzah, dia langsung melemparkan tombaknya. Nah, perhatian ibu-ibu semua. Di depan kita ada bangunan kecil, coba perhatikan, ada pondasi. Iya. Nah, yang di situ dimakamkan 3 orang. Nah, yang pondasi di depan ini, di situ dimakamkan 3 orang, paman Nabi atau Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian delegasi Nabi Mus'ab bin Umair, kemudian satu lagi Abdullah bin Jahsy. Jadi satu yang lain itu dimakamkan 3 orang. Kemudian untuk yang di ujung sana, sebelah kanan ujung ada pondasi juga. Nah, sisa-sisa sahabat Nabi yang berjumlah berarti sisa 67 orang itu dimakamkan di sana semuanya. Namun seperti kita sampaikan, satu liang lahat berdua, kadang satu liang lahat bertiga, ada yang berempat seperti itu. Jadi sebagian besar dimakamkan di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Uhud. Di MS bagus. Enggak. Megang ini busur panah harusnya. Iya. Ntar Bang yang ini dong. Yang ngambil goma mah ke bawah abang. Berarti abang di panah dong. Yang tinggal 10 orang. Oh iya, di atas. Di atas. Di yang dikepung. Di atas itu ada Ian, Abang. Sudah ada. Terus kan? Lagi dokumentasi kan? Udah direkam belum nih lagi? Udah. Udah kan? Nah, tapi kalau dilihat batunya kayak ini ya, kayak batu gunung meletus ya, batu apung ya. Iya. Tuh, batu apung. Kudanya naik ke atas gimana ya? Ya, kuda mah lebih gampang, Bang. Hah? Kuda mah lebih gampang. Kita diem buaya bisa, apalagi dia kuda.
Kakinya 4 ya? Iya. Oh ya 4 ya? Oh. Ini mah bentuk batunya itu ya, disusun tuh ya. Agak emang batu gunung begini. Susun tuh, tapi bentuk karape itu. Tuh, susun. Batu zaman dulunya emang susun ini. Nih bang, sini bang. Benar bisa lihat. Bosan loh. Diserang dari sana loh, bawah itu ya. No, di belakang yang kedua itu. Gimana panas? Aduh, alhamdulillah. Panas. Panas. Ayo, kita, Bang Ucup di sini, Bang Ucup. Bang Ucup di sini. Ayo. Kita dari ulang yang tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi ada di mana? Di Salah. Ulang. Kan ini Mariol. അങ്ങനെയുള്ള പല പേരുകളും കിട്ടാനുള്ള കാരണം Oke. Ayo. Kita lagi di mana? PS Bagus. Nah, disinilah tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermalam selama beberapa hari ketika beliau ke Masjid Kuba. Ketika beliau hijrah ke kota Madinah, beliau bermalam di daerah Kuba beberapa hari di sini tempatnya. Di sinilah rumah Kulsum bin Hidam. Dan Kulsum bin Hidam, Bapak Ibu, adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali meninggal setelah Nabi hijrah ke sini. Sampai di Madinah, sahabat yang pertama kali meninggal Kulsum bin Hidam. Dan beliau belum sempat ikut perang Badar. Kalau Sa'ad bin Khaisamah, beliau salah satu sahabat yang syahid dalam perang Badar. Nah, di sini tempat rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap pagi dari sini Nabi keluar menuju ke sana. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, ayo. Nah, sekarang terakhir Bapak, kita foto di ikon Masjid Kuba di sini. Nah, kita foto semua di sini. Masjid Kuba. Nah, ini Masjid Kuba. Ayo, mungkin semuanya aja ya. Ibu-ibu sebelah sini, bapak sebelah sini. Sebagian duduk di depan. Oke, belakang. nice. Di sini tengah. Iya. Hah? Dah. Oke, bapak ayo. Astagfirullah. Bapak itu udah duduk. Gantung ada gini. Dabrak gak ya? Langsung lensa. Sini lagi, bisa kebal. Masjid Kuba. Ini lagi ya. Di mana kita? Nah, ini Spanduk di mana spanduk? nggak boleh saya. Boleh. Ditarik kita. Kita foto dulu ya. Ya. 1, 2, 3. Ulang 0,5 biar kelihatan Masjid Kuba. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana kita? Di Masjid Kuba. Umrohnya di Besok umroh lagi gratis ini. Ya belum direkam. Udah. Belum direkam. Udah. Saya nyangka juga belum tadi. Syutingnya bagus, besok umroh diskon banyak ini. Yang penting Bapak Ibu memang benar kalau kita senyum itu nggak capek rasanya. Betul. Panas biasa-biasa aja. Bosan. Hai, panas. Bisa ditaruh di sini. Bosan. Yang penting dua aman lah. Kamu kan geliput lagi dong lah.